Sulit menjelaskan pada lalat bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Mungkin itulah kata-kata yang cocok untuk pasangan Nana dan Haris. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Dan sepandai-pandainya bangkai ditutupi, pastilah tercium juga. Malam itu hujan gerimis. Bintang tak ada yang mau menampakkan diri, menambah kesunyian malam. Rini masih terlihat duduk menunggu kepulangan suaminya, yaitu Haris. Laki-laki yang menikahinya 7 tahun yang lalu. Haris, laki-laki yang dulu bersikap baik padanya, kini sudah mulai berubah sejak pertemuannya dengan mantan pacarnya sewaktu SMA dulu. Entah apa yang ada di benak Haris hingga tega mengkhianati cinta Rini yang begitu tulus menyayanginya. Rumah tangga Haris dan Rini sebenarnya rumah tangga yang harmonis. Mereka tak pernah mempersoalkan tentang ekonomi, karena Haris sendiri bekerja di sebuah perusahaan besar dan dia sendiri menempati posisi yang paling penting. Rini sendiri secara finansial adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan sendiri sebagai pemilik toko minimarket. Kehadiran Dirga, bocah lucu anak mereka, menambah kebahagiaan Haris dan Rini. Suatu hari, Haris mulai memperlihatkan sikapnya yang aneh. Tak seperti biasanya, dia selalu mencukur kumisnya, memakai minyak wangi, dan selalu memperhatikan penampilan. Setiap kali Rini memberanikan untuk bertanya dengan sikap Haris hanya berdalih kalau penampilannya itu hanya semata untuk tuntutan pekerjaan. Rini pun dengan mudah dibohongi oleh suaminya itu kembali. Minggu pagi, suasana masih mendung. Tiba-tiba kakak ipar Rini datang dengan marah-marah. Mas Tanto, kakak Haris, memanggil nama Haris dengan keras dan lantang. Entah setan apa yang merasuki Mas Tanto hingga dia datang ke rumah orang sambil marah-marah. Haris yang lagi bermain dengan Dirga merasa kaget. Tanpa basa-basi, Tanto menyodorkan HP-nya. Dia memperlihatkan foto Haris sedang bermesraan dengan Nana, mantan pacarnya terdahulu. Rini masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena selama ini suaminya dikenal masih begitu mencintainya. Untuk pertama kalinya, Haris dipermalukan Mas Tanto di depan istrinya. Rini terlihat masih menangis sesenggukan. Dia membela mati-matian suaminya itu. Memang, kakak ipar Rini sangat perhatian padanya. Mereka menyayangi Rini melebihi adiknya sendiri. Bahkan, bila Rini minta pisah dari Haris, mereka juga tak akan menyalahkan Rini. Tapi dia tak mungkin menggugat cerai Haris, karena ternyata Rini sedang mengandung saat ini. Suasana pun menjadi hening. Sesaat kemudian, Haris bersimpuh di kaki Mas Tanto. Haris merasa bersalah kepada kakaknya, karena selama ini orang yang paling berjasa dalam hidupnya adalah Mas Tanto. Mas Tanto lalu pergi membawa amarah, sedangkan Rini masih tak bisa menerima kenyataan yang ada. Tanpa pikir panjang, Haris pergi menemui Nana.
Dia ingin mengakhiri hubungan terlarang itu. Tapi rencana itu gagal karena Nana juga sedang mengandung anak Haris. Dia menuntut balik agar Haris mau bertanggung jawab. Haris hanya bisa tertunduk lemas. Kini dia dihadapkan pada pilihan yang rumit. Sudah berhari-hari, Haris tak mau makan. Meski Rini sudah dicampakkan, tapi dia masih melayani suaminya dengan baik. Hingga suatu hari Nana mengajak Haris untuk mendatangi rumah seorang dukun. Kedatangan mereka adalah untuk memelet kakaknya, yaitu Mas Tanto, agar bisa menerima kehadiran Nana sebagai iparnya yang baru. Dari situlah, Haris mendapatkan jimat pengasihan. Tak hanya itu, dia juga dibekali amalan-amalan doa. Dan atas saran Mbah Dukun, Haris harus melakukan sebuah ritual, yaitu menaburkan garam di depan rumah Mas Tanto. Sepulang dari rumah Mbah Dukun, Haris segera melaksanakan perintah Mbah Dukun tersebut. Dan malam pun tiba. Langkah pertama adalah menaburkan garam di depan rumah Mas Tanto. Haris melaksanakannya dengan sempurna, hingga ada orang yang curiga kepadanya. Kini, tinggal melaksanakan langkah yang kedua, yaitu membaca amalan-amalan pengasihan tepat di ubun-ubun Mas Tanto. Dan langkah ini adalah langkah yang dirasa paling berat, karena Mas Tanto tak pernah membuka pintu untuk Haris setelah kejadian itu. Namun Haris tak kehabisan akal. Dia pun menyelinap dari pintu dapur. Dia kemudian memberi obat tidur pada minuman Mas Tanto. Dan akhirnya, aksinya kali ini benar-benar lancar. Mas Tanto sendiri langsung tertidur setelah meminum teh yang diberi obat tidur oleh Haris. Istri Mas Tanto yaitu Mbak Marni sedang pergi keluar kota, menambah kesuksesan Haris dalam melancarkan aksinya. Setelah dirasa Mas Tanto tidur terlelap, Haris segera membacakan mantra rapalan pengasihan tepat di atas ubun-ubun Mas Tanto. Sejak saat itulah, Mas Tanto bersikap baik lagi kepada adiknya itu. Bahkan, Mas Tanto sangat menerima Nana sebagai anggota keluarganya yang baru. Itu sangat berbeda pada sikap Mas Tanto beberapa bulan yang lalu, yang secara terang-terangan menentang hubungan Nana dan Haris. Haris pun berencana menikahi Nana secara siri, dan tentunya Mas Tanto lah yang akan menjadi saksi. Kehamilan Rini menginjak 6 bulan. Dia masih merahasiakan ke mulut warganya dari bapak dan ibunya. Rini masih menjunjung harkat dan martabat suaminya itu. Hingga waktu yang ditunggu-tunggu Haris pun tiba, yaitu hari di mana dia akan menikahi Nana secara agama. Di rumah kontrakan Nana itulah duduk bapak penghulu, Mas Tanto, dan kedua calon mempelai mereka. Mereka berdua bersiap-siap akan melangsungkan pernikahannya, yang tentunya tanpa sepengetahuan Rini dan tanpa persetujuan Rini. Baru saja Haris mengucapkan ijab, saya terima nikahnya. Suara pintu terdobrak keras, dan sosok wanita hamil dan Mbak Marni berdiri tegak di sana. Mereka menghentikan prosesi pernikahan itu. Mas Tanto seketika marah pada istrinya itu, tapi marahnya itu tak berlangsung lama, karena Mbak Marni menunjukkan CCTV rumah mereka. CCTV itu memperlihatkan Haris tempo hari, yaitu kala memelet Mas Tanto. Sontak saja, hal itu membuat Mas Tanto marah, dan secara kebetulan datanglah Bapak Rini. Beliau sudah tahu tentang kericuan keluarga anaknya. Keluarga Mas Tanto begitu malu di hadapan ayah Rini. Di sisi lain, Haris tak mau disalahkan terus-menerus. Haris berkelit kalau dia tak pernah mencintai Rini.
dengan alasan dulu terpaksa menikahi Rini karena dijodohkan. Lalu, kenapa kalau tak cinta, Dirga lahir ke dunia, Mas? Dan apakah anak yang ada di kandunganku juga karena terpaksa? Rini tak kuasa menahan emosi. Dia tak menyangka kalau pernikahannya selama ini bukan karena cinta, melainkan karena balas budi keluarga Mas Tanto kepada ayah Rini. Melihat anaknya tersakiti, ayah Rini tak kuasa menahan amarahnya. Beliau kemudian lalu menggandeng tangan Rini untuk diajak pulang. Rini adalah sosok istri yang baik. Dia tak pernah menceritakan masalah keluarganya kepada orang tuanya. Sebelum melangkahkan kaki, ayah Rini mengucapkan banyak terima kasih kepada Nana karena sudah membuka kebusukan menantunya itu. Kini, setelah Rini melahirkan anak keduanya, dia resmi menyandang status janda. Sedangkan Haris dan Nana akhirnya jatuh miskin. Haris sudah dicoret dari daftar warisan keluarga. Dia dianggap sudah mencoreng nama baik keluarga besarnya. Kini, sudah saatnya Rini mendapatkan kebahagiaan. Karena tak sepantasnya bunga yang indah dibuang dan diinjak-injak. Jika saja penyesalan dapat mengobati sebuah kesalahan, mungkin takdir bisa merubah kenyataan. Takdir yang mempertemukan pasangan antara Bowo dan Tanti. Tanti merupakan sekretaris Bowo di sebuah kantor di bawah naungan perusahaan ayah mertuanya. Tutur kata yang lembut dan ramah membuat Bowo jatuh cinta kepada Tanti. Cinta memang tak pernah salah, andai saja cinta hadir pada sebuah hubungan tanpa ikatan. Mereka menjalani hubungan secara diam-diam. Meski Tanti tahu, Bowo sudah mempunyai seorang istri. Rahasia tersimpan begitu rapatnya. Bowo tak bisa pisah dari istrinya. Sedangkan dia juga tak bisa jauh dari Tanti. Bowo terjebak dalam sebuah hubungan tanpa ikatan. Rasa sayangnya kepada Tanti sama besarnya kepada istrinya. Hingga suatu malam, mereka terjebak dalam suasana malam. Malam yang begitu dingin dan rasa takut akan kehilangan membuat mereka bersatu dalam peraduan. Dan akhirnya benih-benih cinta pun hadir. Dalam kebingungan, Bowo memutuskan untuk menikahi Tanti secara siri. Tanti, dengan tutur katanya yang lembut harus menerima kenyataan kalau dia hanyalah seorang benalu dalam rumah tangga orang lain. Dia tak mengharap dijadikan selir kedua oleh Bowo. Yang diinginkannya hanyalah kelak anaknya lahir, ada seorang ayah yang mengandaninya. Akhirnya, waktu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Bayi mungil itu telah lahir di dunia. Bayi cantik yang diberi nama Khwensa Az-Zahra. Kelak diharapkan tumbuh menjadi gadis yang mempunyai budi pekerti yang luhur dan soleha.
1 tahun, 2 tahun pun berlalu. Gadis yang dipanggil Zahra itu pun tumbuh menjadi gadis cantik, pintar, dan lucu. Kehidupan Bowo dan Tanti begitu bahagia. Mereka tak menyadari ada wanita lain yang akan tersiksa. Jika hubungan mereka terbongkar, amarah istri Bowo akan meledak seperti bom waktu yang bisa kapan saja meledak. Mereka terlalu pintar untuk menutupi sebuah rahasia. Hingga tak terasa, sudah 10 tahun lamanya Tanti dan Bowo menjalin hubungan tak sah di mata negara. Yara kini tak lagi kesepian, karena adiknya telah lahir untuk menemaninya bermain. Saat mereka bermain, tiba-tiba ada suara pintu digedor begitu kerasnya. Tanpa permisi, wanita yang seumuran dengan ibunya itu datang marah-marah sambil melontarkan kata-kata yang tidak pantas di depan Zahra dan adiknya. Tanti hanya bisa menunduk tanpa pembelaan karena dia menyadari kalau ini semua adalah salahnya. Bukan tanpa alasan, Tanti juga sadar tak ada wanita yang rela dimadu. Di jam yang bersamaan datanglah Bowo. Dia terlihat kaget melihat Novi, istri pertamanya, mendatangi rumah mereka. Novi yang mempunyai sifat keras kepala mengancam akan menggugat cerai Bowo bila tak mau meninggalkan madunya tersebut. Bowo benar-benar dihadapkan pada dua pilihan yang sulit untuk dipilih. Novi, wanita kaya raya yang sangat berpengaruh dalam karirnya itu, tak mungkin ditinggalkan karena di samping ada anak-anak yang masih kecil. Novi juga adalah cinta pertamanya dan sosok istri yang baik. Sedangkan Tanti, wanita lemah lembut, mampu menggantikan posisi Novi jika Bowo sedang gelisah. Dia mampu meluluhkan hati Bowo dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, Bowo ikut pulang bersama Novi. Dia harus rela meninggalkan Tanti dan juga dua buah hatinya. Bowo lebih mempertahankan rumah tangganya bersama Novi. Tapi meski begitu, Bowo merasa rapuh. Dia tak lagi mempunyai semangat untuk hidup. Hal itu membuat Novi merasa kecewa. Meski suaminya telah kembali kepadanya, tapi tidak untuk hatinya. Hati Bowo terbagi menjadi dua, dan rasa kekecewaan itu membuatnya nekat untuk memasang susuk Jogorogo. Novi mendapat info tentang susu tersebut dari sebuah iklan di majalah yang dibacanya tadi pagi. Novi pun segera menuju alamat sang guru spiritual yang terkenal dengan nama Mbah Brojoseno. Sesampainya di sana, Mbah Brojoseno menjelaskan kalau susu itu lebih tertuju pada seseorang yang tak ingin pasangannya berpindah hati. Dan bagi yang sudah berumah tangga, susu ini sangat cocok agar suami atau istri tak melakukan perselingkuhan. Sore itu, Novi sangat puas akan hasil dari amalan susu Jogoro dari Mbah Brojoseno. Karena secara pelan-pelan Bowo mulai bersikap baik kepadanya. Bahkan, kini Bowo sudah benar-benar melupakan Tanti dan juga kedua anaknya. Atas saran Mbah Brojoseno, Novi tetap diharuskan menyampur garam yang sudah dibacakan amalan Jogorogo terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke minuman Bowo. Hal itu dimaksudkan agar Bowo selalu memikirkan Novi tanpa ada wanita lain dan selalu menuruti apa kata istrinya. Hari itu, hujan deras melanda. Bowo, Novi dan juga keluarganya sedang asik ngobrol di ruang tamu. Di dalam suasana yang romantis, tiba-tiba datanglah Zahra dan adiknya. Tubuh mereka begitu kurus dan lusuh.
Terlebih lagi pada adik Zahra yang tampak menggigil kedinginan. Novi yang kebetulan membukakan pintu dengan ketus mengusir mereka berdua. Dia tak sudi melihat anak dari perempuan selingkuhan suaminya itu. Novi tak berbelas kasihan kepada Zahra yang hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Zahra berulang kali memelas kepada keluarga Novi. Dia hanya ingin meminta sedikit uang untuk berobat adiknya. Bukannya mendapat uang, Zahra malah mendapat caci maki dari Novi. Mereka berdua pun diusir tanpa memperdulikan hujan lebat dan petir yang menyambar di luar sana. Di sisi lain, Bowo merasa kasihan. Tapi di samping itu juga Bowo merasa takut kepada istrinya. Dia hanya berani berlindung di balik pintu. Di sisi lain, Zahra gadis cilik berusia 14 tahun itu harus berjuang sendiri merawat adiknya. Dengan berjalan pontang-panting sambil menggendong adiknya yang ternyata sakitnya tambah parah. Hujan deras dan belum mendapatkan asupan makanan menjadikan adik Zahra lemas lunglai dan akhirnya meninggal. Di pelataran toko itulah Zahra menangisi adiknya yang sudah tak bernyawa lagi. Kini hidupnya hanya sebatang kara setelah ibunya memutuskan untuk menikah lagi dan nenek yang merawatnya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Cobaan yang begitu berat menjadikan Zahra tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan kuat. Dan ternyata Allah masih menyayangi hambanya yang selalu mengingatnya. Zahra dirawat pemilik toko tempat di mana adiknya menghembuskan nafas terakhirnya. Atas kebaikan Pak Marno, adiknya dimakamkan secara layak di sebuah pemakaman umum. Sedangkan Zahra disekolahkan Pak Marno dan diberi amanah untuk menjaga toko sepulang sekolah. 5 tahun pun berlalu. Kini Zahra tumbuh menjadi gadis yang soleha. Jilbab abu-abu yang melekat di kepalanya membuatnya tampak begitu anggun. Tutur kata yang lembut warisan dari ibunya membuatnya banyak laki-laki yang jatuh hati kepadanya. Di sisi lain, Novi tampak sedih dan menangis meratapi nasib anaknya yang lemas tak berdaya di sebuah ruangan rumah sakit. Anak Novi divonis dokter mengidap penyakit berbahaya, yaitu kanker sumsum tulang belakang. Atas saran dokter, anak Novi bisa disembuhkan asal ada anggota keluarga yang mau mendonor dan transplantasi darah. Tapi sialnya tak ada satupun anggota keluarga yang mempunyai kecocokan dengan sumsum tulang belakang anaknya. Dan jalan satu-satunya adalah meminta bantuan kepada Zahra. Bagaimanapun juga Zahra adalah darah daging Bowo yang mungkin mempunyai kecocokan dengan adik sambungnya itu. Butuh perjuangan panjang untuk bisa mendapatkan alamat Zahra yang sekarang. Dan setelah 1 minggu pencarian, akhirnya Zahra pun ditemukan Bowo. Bowo tak menyangka, meski tanpa bimbingan kedua orang tua, Zahra tumbuh menjadi gadis muslimah yang cantik dan soleha. Pertemuan antara ayah dan anak itu begitu dramatis. Bowo yang merasa malu karena sudah membiarkan anaknya hidup sebatang kara, sedangkan Zahra masih begitu menyimpan kebencian kepada ayahnya. Ayah yang seharusnya menjadi cinta pertama pada anaknya, malah membiarkan luka di hati yang mendalam. Sedangkan Novia yang sedari tadi melihat mereka segera mengutarakan niat kedatangannya menemui Zahra. Apa kalian masih ingat kejadian 5 tahun yang lalu? Ada seorang anak yang mengemis minta tolong untuk dibawakan berobat. Apa kalian tahu anak itu sekarang sudah meninggal? Kalau kalian minta aku untuk membantu kalian, kembalikan dulu nyawa adikku. Kalimat ketus itu pun muncul dari mulut Zahra. Dia tak akan bisa melupakan kejadian pengusiran Novi atas dirinya. Iya, aku tidak memilih dihadirkan dalam kehidupan kalian. Ayah yang berbuat
Aku yang menderita. Aku hanyalah korban dari keegoisan kalian. Sambil terisak-isak, Kiara meninggalkan Novi dan Bowo. Sedangkan anak mereka meninggal karena keterlambatan penanganan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.